Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indah Widiani Tias, Nanda Eswara, Natalia Destasari, Rizky Sanganji, Ashraf Noval ingin mempresentasikan tentang materi hakikat bahasa. Yang pertama dibacakan oleh Rizky Sanganji. Kata-kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai sebuah makna dan digunakan untuk membedakan makna jamak, tunggal, waktu lampau, dan sebagainya. Kata memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi keterangan, dan fungsi pelengkap. Macam-macam kata. Kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Kata benda bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Ciri-ciri benda adalah semua kata yang dapat diterangkan atau diperluas dengan menambahkan yang kata sifat atau yang sangat kata sifat di belakang kata tersebut. Contohnya jalan yang sempit, orang yang jahat. Berdasarkan wujudnya kata benda konkret, yaitu kata benda dari benda-benda yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, panah. Kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya keagungan, kehinaan, kebesaran, kekuatan, kemanusiaan, pencucian, pencurian. Berdasarkan perwakilannya, kata benda umum atau nama diri merupakan nomina yang menunjukkan jenis umum benda atau konsep. Nama jenis mengacu pada penciri yang sama atau umum yang dimiliki suatu entitas seperti kota, planet, atau seseorang. Kata benda khusus. Contoh kata benda khusus merupakan lawan dari kata benda umum yang mengacu pada entitas yang unik. Contohnya Jakarta, bumi, atau ani. Berdasarkan bentuk, kata benda dasar adalah kata yang menunjukkan wujud sesuatu benda, baik secara konkret maupun abstrak yang tidak disertai dengan imbuhan. Contoh kata benda dasar seperti celana, air, rumah, kertas, rambut, dan lainnya. Kata benda turunan adalah kata benda yang dapat menambahkan imbuhan baik berupa awalan, akhiran, sisipan, atau awalan dan akhiran. Imbuhan ini disebut dengan afiksasi. Contoh kata benda turunan adalah masakan, pemanah, pertanian, dan banyak lagi. Contoh kata benda dalam bahasa Indonesia: administrasi, aktor, ekonomi, energi, dan sebagainya. Kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda atau urutan benda. Contohnya 1, 2, pertama, berdua, 1000, beberapa, dan banyak. Kata ganti atau pronomina. Pronomina merupakan unsur yang berfungsi untuk mengganti objek atau nomina atau yang dibendakan. Contoh dari pronomina ini adalah ini, itu, mereka, ialah, sesuatu, seluruh, masing-masing, dan lain-lain. Kata kerja atau verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Contoh dari verba adalah makan, membeli, mandi, minum, berlari, dan lain-lain. Kata dengan plus adjektif. Contoh membaca dengan teliti, mandi dengan bersih, dan sebagainya. Kata sifat atau adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sesuatu. Contohnya baru, kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan sebagainya. Contoh, ayah sedang memperbaiki sepeda dengan serius. Kata keterangan atau adverbia. Adverbia adalah sesuatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat. Pada dasarnya adverbia bisa dibagi menjadi dua bentuk atau jenis, yakni adverbia bentuk tunggal serta adverbia bentuk gabungan. Perbedaan antar keduanya terletak pada penggunaannya kata kerjanya. Adverbia bentuk tunggal adalah bentuk adverbia yang meliputi kata dasar
kata grafis, serta kata ulang. Jenis adverbia ini hanya mempunyai satu kata saja. Contoh, dia orang yang sangat rajin. Kata sangat merupakan bentuk adverbia tunggal. Kata kerja atau verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Contoh dari verba adalah makan, membeli, mandi, minum, berlari, dan lain-lain. Kata dengan plus adjektif. Contoh, membaca dengan teliti, mandi dengan bersih, dan sebagainya. Kata sifat adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sesuatu. Contohnya baru, kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan sebagainya. Contoh, ayah sedang memperbaiki sepeda dengan serius. Kata keterangan atau adverbia. Adverbia adalah sesuatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat. Pada dasarnya, adverbia bisa dibagi menjadi dua bentuk atau jenis, yakni adverbia bentuk tunggal serta adverbia bentuk gabungan. Perbedaan antar keduanya terletak pada penggunaan kata kerjanya. Adverbia bentuk tunggal adalah bentuk adverbia yang sangat meliputi kata dasar, kata grafis, serta kata ulang. Jenis adverbia ini hanya mempunyai satu kata saja. Contoh, dia orang yang sangat rajin. Kata sangat merupakan bentuk adverbia tunggal. Adverbia gabungan adalah gabungan dari dua bentuk adverbia merupakan kata dasar. Dalam adverbia bentuk gabungan, kata dasar dapat saling berdampingan, tetapi ada pula yang tidak. Contohnya, aku merasa malu untuk menemuinya. Lagi pula, dia belum memaafkan soal perbuatanku kemarin. Kata lagi pula merupakan bentuk adverbia bentuk gabungan dan berdampingan. Kata tugas. Jenis ini meliputi berbagai macam unsur yang tidak termasuk jenis-jenis di atas. Berdasarkan bentuknya sulit untuk dilakukan perubahan bentuk dan bahkan tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya kata sambung, sandang, depan, dan saru. Frasa. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Ciri-ciri frasa terdiri dari dua kata atau lebih, tidak mengundang predikat, dan memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Contoh frasa: dua anak sedang membaca buku cerita. Dua orang anak itu adalah S, sedang membaca itu P, buku cerita itu adalah O. Anak itu adalah S, berlari kencang itu P, sore ini K, paman dan bibi S akan datang P. Selanjutnya yaitu kalimat. Pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai dengan pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau yang disingkat menjadi pola SPOK. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan atas 3 jenis, yaitu kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Kalimat tunggal sering disebut sebagai kalimat sederhana, kalimat simpleks, dan kalimat eka klausa. Contohnya yang pertama yaitu, dia datang dari Jakarta. Dia sebagai subjek, datang sebagai predikat, dari Jakarta sebagai keterangan. Yang kedua yaitu, dunia meratapi musibah ini. Dunia sebagai subjek, meratapi sebagai predikat, musibah ini sebagai objek. Yang ketiga yaitu, dia sedang menulis surat di kamar. Dia sebagai subjek, sedang sebagai predikat, menulis sebagai objek, dan surat di kamar sebagai keterangan. Yang terakhir yaitu, kakekku masih gagah. Kakekku sebagai subjek, masih gagah sebagai predikat. Selanjutnya itu kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Kalimat bersusun sering juga dinamakan kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk subordinat. Disebut kalimat bersusun karena dapat dianggap adanya lapisan atau tersusun, yaitu utama dan bagian bawah. Untuk menggabungkan klausa utama
Tidak mencuci motor karena hari hujan sebagai klausa subordinatif. Yang selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang terbentuk dari beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk sering pula disebut kalimat setara karena klausa-klausa yang membentuknya memiliki status yang sama, setara, atau sederajat. Klausa-klausa yang setara dalam kalimat majemuk dihubungkan dengan konjungsi koordinatif seperti atau, dan, tetapi, lalu. Contohnya yaitu Rini melirik, Rahmat tersenyum, dan Tini tertawa. Rini melirik sebagai klausa bebas, Rahmat tersenyum sebagai klausa bebas, dan Tini tertawa sebagai klausa bebas. Jenis-jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Yang pertama itu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikitpun apa yang diutarakan oleh orang itu. Tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan itu. Selain itu, huruf pertama dan kalimat langsung juga harus menggunakan huruf kapital. Di dalam kalimat yang menggunakan petikan dengan kalimat pengiringnya dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Contoh kalimatnya yaitu yang pertama, Dilan mengatakan, "Aku akan pergi ke Bandung besok." Yang kedua yaitu ibu berkata, "Di mana adik sekarang?" Yang ketiga yaitu adik bertanya, "Maksud kakak bagaimana?" Yang kedua yaitu kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Kalimat ini terdiri dari lebih satu klausa dan dihubungkan dengan kata tertentu seperti bahwa, jika, dan lain-lain. Kalimat tidak langsung, penulisnya tidak menggunakan tanda petik. Intonasi yang digunakan kalimat tidak langsung itu datar dan terkesan menurun pada bagian akhir kalimat. Contohnya yaitu, Paman berkata kepadaku bahwa aku harus rajin belajar. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Suatu kalimat dinyatakan efektif apabila memiliki unsur yang utuh dan tepat, seperti adanya subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Kalimat efektif bahasa Indonesia harus mudah dipahami, dapat diungkapkan maksud penulis, serta tidak mengandung maksud lain atau rumpang. Menurut Gorskeraf, kalimat efektif mempersoalkan mengenai kalimat mewakili secara tepat ide atau pikiran dan perasaan pengarang. Oleh karena itu, kalimat yang efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pikiran pendengar dan pembaca sama dengan yang diberikan penulis atau pembicara. Syarat utama dalam kalimat efektif antara lain mengikuti kaidah kebahasaan yang baik dan benar, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, menggunakan diksi yang tepat, struktur bahasanya bersifat sistematis dan urut, taat pada ajuran ejaan yang berlaku, tidak boros kata atau bertele-tele, dan tidak boleh ambigu. Contoh kalimat efektif. Kepala sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Kesepadaan struktur. Perhatikan kelengkapan struktur kalimat dan penggunaannya. Pastikan kalimat memiliki unsur klausa, minimal subjek dan predikat. Lalu jangan letakkan preposisi sebelum subjek karena akan mengaburkan pelaku dalam kalimat. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Efektif. Kesejajaran. Ciri selanjutnya menyangkut imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat, sesuai kedudukannya. Intinya, kalimat efektif harus berimbuhan paralel dan konsisten. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara tidak wajar. Kalimat tidak efektif. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Kalimat efektif. Kehematan kata. Kehematan adalah penggunaan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele, namun tidak mengurangi makna atau merubah informasi. Caranya dengan menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Menghindari pemakaian superordinat pada hipomimi kata, dan menghindari kesinoniman kata dalam kalimat. Contoh, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat tidak efektif.
Siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat efektif. Ketegasan makna. Tak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Meskipun memang peletakan subjek biasanya selalu mendahului predikat, namun dalam beberapa kasus boleh meletakkan keterangan di awal kalimat atau memberi efek penegasan. Penegasan kalimat seperti itu sering dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang biasanya diikuti partikel. Contoh, kamu makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Kalimat tidak efektif. Makanlah nasi itu sampai habis agar tidak mubazir. Kalimat efektif. Contoh kalimat efektif. Agar tidak mudah dipahami, kenali dulu beberapa contoh kalimat tidak efektif berikut. Rumah orang tuanya di Jalan Anggrek. Itu buku saya sudah dibaca 3 kali. Dalam kecelakaan itu 2 orang gugur seketika. Kalimat-kalimat di atas akan menjadi efektif jika diubah menjadi seperti ini. Rumah orang tuanya di Jalan Anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Suara Sandi Putra dari kelompok 3 akan membacakan diksi dan syarat-syarat diksi. Diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat atau selaras di dalamnya. Penggunaannya untuk dapat mengungkapkan gagasan sehingga didapatkan hasil tertentu seperti apa yang diinginkan atau diharapkan. Atau dengan kata lain, diksi merupakan pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang dibuatnya. Syarat-syarat diksi. Untuk dapat menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. 1. Ketetapan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. 2. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. 3. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif serta mudah untuk didapatkan atau dimengerti. Begitu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.